Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzati fillah. Pada pengajian kita kali ini mungkin sudah yang terakhir kalinya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Kalau pada pertemuan yang lalu kita menyinggung tentang hal ehwal yang terkait dengan puasa, hal ehwal yang terkait dengan puasa, maka kali ini kita akan melihat bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, status dan hakikatnya. Oleh karena puasa yang disorot dari aspek fikih, saya pikir anak-anakku semua sudah bisa membaca. Di dalam kitab-kitab fikih itu sudah lengkap ditulis oleh ulama kita. Dan kitab yang membahas tentang puasa itu hampir tidak ada kitab fikih yang tidak membahasnya, kecuali fikih-fikih tertentu yang sifatnya tematik, seperti fikih zakah, tidak ada puasa di situ. Tapi fikih yang ditulis oleh ulama secara umum, maka pembahasan tentang puasa itu pasti ada. Kalian silahkan membaca sendiri. Hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti boleh ditanyakan. Lalu kita akan menyorot seperti apa status puasa itu sesungguhnya menurut yang dipahami oleh sebagian ulama. Bismillah. Ada di antaranya yang mengatakan bahwa status bulan Ramadan di tengah-tengah hakikat, di tengah-tengah umat Rasulullah SAW, atau hakikat kedatangan bulan suci Ramadan di tengah-tengah umat Rasulullah SAW itu ada 3 minimal. Yang pertama, Ramadan selaku dhaiful mu'minin, tamunya orang-orang beriman. Yang kedua, Ramadan selaku ilajul mu'minin, obatnya orang-orang beriman. Dan yang ketiga, Ramadan huwa ummul mu'minin, adalah ibunya orang-orang beriman.
Ramadan selaku tamu, Ramadan selaku obat, dan Ramadan selaku ibunya kita orang-orang beriman. Kenapa bisa demikian? Yang pertama kita lihat ya, Ramadan dhaiful mu'minin. Ya. Di dalam hadis ya, kendati riwayatnya ini lemah, namun ya tetap relevan dengan dalil lain yang lebih kuat dan tidak bertentangan. Ya, kaidah-kaidah dasar agama dikatakan bahwa qad azallakum syahrun azim, syahr mubarak. Ya. Riwayat ini menjelaskan bahwa suatu ketika di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, qad azallakum syahrun azim, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, wa fihi lailatul khairu min alfi syahr, ila akhir riwayat. Ini sungguh bulan agung telah mendatangi kalian, yang di dalamnya ada satu malam lebih afdal daripada 1000 bulan. Ya. Jadi bulan yang agung mendatangi kalian, yaitu mendatangi kalian. Nah, inilah bedanya bulan suci Ramadan dengan tanah haram. Tanah haram dengan segala kemuliaannya, maka orang-orang beriman tidak akan bisa berjumpa dengan tanah haram kalau bukan mereka yang berangkat ke sana. Makanya orang beriman ketika sampai di tanah haram statusnya sebagai duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Ya, jadi orang beriman jadi tamu. Kalau Ramadan tidak. Ramadan itu dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita berada, selagi usianya panjang, insya Allah engkau akan didatangi oleh bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang akan menemuimu dimanapun engkau berada. Nah, jadi modal untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini hanya usia. Ya, selagi usianya panjang, insya Allah akan ditemui oleh bulan Ramadan. Ya, tidak heran kalau Rasul selalu membaca ini doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Panjangkan usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, karena Ramadan ini mendatangi kita, kita yang didatangi, maka orang-orang beriman selaku tuan rumah yang tamu adalah bulan Ramadan. Itu tadi qad azallakum syahrun azim. Bulan Ramadan ini adalah tamunya kita. Itulah sebabnya sehingga ada di antara ulama kita menganjurkan seperti ini. Ketika hari terakhir bulan Sya'ban, maka sebelum masuk waktu maghrib, bersegeralah engkau mengambil air wudhu, lalu masuk ke dalam masjid, salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu ya, hendaklah engkau berzikir menanti kedatangan bulan suci Ramadan, menanti kedatangan tamu agung. Begitu adzan dikumandangkan, maka engkau menjemput kedatangannya bulan suci Ramadan di tempat yang terbaik, dalam suasana yang terbaik, seusai engkau melaksanakan amalan yang terbaik. Begitu Allahu Akbar, marhaban biqudumikum ya Ramadan. Ya. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Jadi jemputlah kedatangannya.
di tempat yang terbaik setelah engkau melakukan amalan yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik yang lebih baiknya masjid. Maka sambutlah kedatangan bulan suci Ramadan pada saat engkau berada di dalam masjid. Itu. Terus yang kedua, kenapa dikatakan Ramadan ilajul mu'minin, obatnya orang-orang beriman. Ya, ini pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 penyakit umat Rasulullah di akhir zaman ini yang tidak akan bisa terobati, dan obatnya memang tidak dijumpai di apotik manapun, ya, pasti tidak dapat. Apa penyakitnya? Pertama, qillatul umri, ya. Yang kedua, qillatul amali, dan yang ketiga, kasratul dzunubi. Ya, sedikit usianya, sedikit amalnya, banyak dosanya. Sedikit amalnya, sedikit usianya, sedikit amalnya, banyak dosanya. Ini penyakit ini. Kalau tidak sembuh, lalu berangkat ke akhirat, maka hamba seperti inilah yang dirindukan oleh neraka. Ya. Jadi ini bahaya. Karena umat Rasulullah dalam kondisi kritis, ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, ya, dan tidak dijumpai obatnya di apotik, maka datanglah bulan suci Ramadan membawakan obat. Ya, wahai orang beriman umat Rasulullah, kalau engkau merisaukan usiamu itu singkat, jangan khawatir, aku datang membawakan obat untukmu. Apa? Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Itu Rasul mengatakan wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. 83 tahun lebih. Ya. Andai kata umat Rasulullah usianya 60 sampai 70 tahun, andai kata usianya 70 tahun, ya, taruhlah 15 tahun dia belum balik, nanti tahun ke-16, berarti 55 tahun ia berjumpa dengan bulan Ramadan. 55 tahun berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, yang satu malam itu nilainya lebih dari 83 tahun. Lebihnya berapa? Kita tidak tahu. Ya, boleh saja 90 atau sekalian 100. Ya, oke lah. Ya, kita perkirakan 100. Ya, dan bisa lebih dari 100, 200, 300 bisa. Yang namanya khairum, lebih baik. Ya, batasnya itu kita tidak tahu. Ya, katakanlah 100. Berarti hamba yang bersangkutan ini, ya, di dalam 1 tahunnya itu terhitung 100 tahun. Nah, berarti kalau 55 tahun, berapa itu? Sudah berapa tahun itu? 10 tahun saja. 10 tahun saja usianya sudah 1000 tahun. Ya, kalau 50 tahun ya 5000 tahun. Tambah 5-nya lagi itu 5500 tahun. Ya Allah, coba ini 5500 tahun. Ya, umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu adakah yang usianya sampai 5500 tahun? Nah, coba
Ini singkat usianya umat Rasulullah, tapi dengan obat yang dibawa oleh bulan suci Ramadan, maka mereka yang berobat dengan obat itu, ya, hitungan usianya singkat di atas catatan, ya, di atas catatan dunia, tapi nilainya di akhirat nanti luar biasa, melebihi dan melampaui usianya umat-umat terdahulu. Nah, ini. Terus bagaimana dengan amalnya yang sedikit itu? Ya, Rasulullah mengatakan fasilitas yang dibawa oleh bulan suci Ramadan. Faman taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan. Orang yang melakukan amal ibadah sunat di bulan suci Ramadan itu dinilai fardu di luar bulan suci Ramadan. Nah, sholat sunatnya itu seperti sholat fardu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana sholat fardunya? Wa man adda fardhatan kana kaman adda 70 fardhatan fi ma siwa. Ya. Yang melakukan sholat fardu itu, yang melakukan ibadah wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini hitungannya masih kecil. Ya, kalau hadis lain itu yudha'afu ila 700 dha'fin, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Inna a'mala bani adama bi asyrati amsalihha ila 700 dha'fin. Ya. Dilipat gandakan menjadi 10, yang 10 itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Saat yang dia lakukan 700 yang terhitung. Ya. Jadi satu malam dia beribadah dinilai 700 malam. 700 malam itu berapa tahun? Ya, 2 tahun. 2 tahun. Satu malamnya orang beriman di bulan Ramadan beriman dengan 2 tahun. Nah, jadi kalau 30 Ramadan berapa itu? 60 tahun. 30 Ramadan 60 tahun. Masya Allah. Nah, belum Lailatul Qadarnya itu. Tambah Lailatul Qadar minimal 83 tahun. Atau kalau kita bulatkan 100 tahun berarti orang-orang beriman di dalam bulan suci Ramadan, ya, di dalam bulan suci Ramadan usianya itu seimbang dengan 160 tahun. 160 tahun ibadah. Coba. Nah, ini hanya 1 bulan. Nah, jadi kalau usianya 60 tahun, apalagi 70 tahun, ya, yang usia aktifnya beribadah itu setelah balik 55 tahun, coba 160 kali 5. 160 kali 55, berapa itu? Coba hitung. Mana kalkulatornya? Ya. 160 dikali 55, berapa itu? Berapa? 8.800. Bulatkan 9.000 tahun. Ya Allah, umat Rasulullah sekalipun usianya hanya 70 tahun, pendek usianya, sedikit amalnya, tapi di hari kemudian nanti boleh jadi usianya yang pendek itu terhitung 9.000 tahun pahala, 9.000 tahun ibadah. Inilah berkahnya Ramadan. Coba cari umatnya siapa yang bertahan hidup sampai 9.000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang panjang usianya dan umatnya itu panjang-panjang usianya, ya, beliau berdakwah 950 tahun. Ya. Coba cari umat siapa yang bisa bertahan hidup sampai 9.000 tahun. Nah,
Jadi inilah obat yang dibawa oleh bulan suci Ramadan. Wahai umat Muhammad, pendek usiamu, jangan khawatir ada Lailatul Qadar yang jadi obatnya. Sedikit amalmu, jangan khawatir. Selain Lailatul Qadar, malam-malamnya Ramadan, satu malam yang engkau lewati dinilai 700 hari alias 2 tahun. Masya Allah. Nah ini coba. Nah, penyakit yang ketiga apa? Kasratus dzunub, banyak dosanya. Nah, wahai orang beriman, tidakkah engkau tahu? Rasul mengatakan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Ramadan artinya penghancur. Itulah sehingga dikatakan Ramadan, karena Ramadan itu datang untuk menghancurkan dosa-dosanya orang-orang beriman. Masya Allah. Berkat puasanya, ketika seorang hamba beriman berpuasa, kering tenggorokannya, kempes perutnya, menahan dahaga dan lapar demi karena Tuhannya, meninggalkan syahwatnya demi karena Tuhannya, maka disitulah dosa-dosanya berguguran seperti gugurnya air hujan dari langit. Nah ini yarmadu dzunub. Innama summiya Ramadan li'annahu yarmadu dzunub. Ini coba. Dengan demikian tiga penyakit kronis ini diselesaikan oleh bulan Ramadan. Selagi orang-orang beriman mau berobat dengan obat yang dibawa oleh bulan suci Ramadan. Ketika ketiga penyakitnya itu sembuh, maka api neraka tidak lagi rindu kepadanya. Api neraka justru takut kepadanya. Yang rindu bukan neraka tapi surganya Allah. Itulah sehingga ada hadis, sekalipun juga bermasalah salatnya, tapi hadis-hadis seperti itu bisa diakomodir oleh karena sinkron dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Jangankan bertentangan, sinkron. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ina farid. Surga katanya rindu kepada 4 golongan. Apa itu? Qari'i Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa mut'imi al-ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang kedua, hafizi al-lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah ini sinkron ini. Kenapa? Karena tiga penyakitnya tadi itu sudah diobati oleh bulan suci Ramadan, sehingga api neraka tidak lagi rindu kepadanya, justru yang rindu adalah surga. Masya Allah. Nah, terus yang ketiga, kenapa Ramadan dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman? Kenapa? Ya, coba lihat Ramadan itu bulan keberapa di dalam urutan bulan-bulan Qamariyah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Saya tanya, bayi dikandung oleh ibunya berapa bulan? Bulan
9 bulan. Masuk bulan ke-10, maka bayi itu dilahirkan oleh ibunya. Begitulah rupanya Ramadan mengandung orang-orang beriman sejak bulan Muharram sampai bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Syawal, bulan ke-10, maka Ramadan melahirkan anak-anaknya. Maka orang-orang beriman pada saat itu lahir yang kesekian kalinya. Ya, tidak heran kalau mereka semua menangis. Menangis tuh, orang-orang beriman menangis itu. 1 Syawal mereka menangis. Kenapa menangis? Maklum, bayi kalau lahir itu menangis. Oh, menangis. Yang tidak menangis itu bukan orang beriman itu. Ya, menangis itu. Nah, menangis dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa bertakbir? Nah, coba lihat bayi ketika dilahirkan dan diazankan telinga kanannya, qamat di telinga kirinya. Orang melantunkan azan itu bilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang bertakbir. Kenapa? Orang-orang beriman lahir. Mereka menangis. Nah, lalu takbir dikumandangkan. Karena bayi yang lahir itu menangis dan dikumandangkan takbir di telinga kanannya dan di telinga kirinya. Subhanallah. Yang membuat Ramadan yang membuat orang-orang beriman semakin bersedih dan menangis histeris. Kenapa? Oleh karena ibunya yang baru saja melahirkan anaknya ini secepat itu dipanggil oleh Tuhannya. Sang anak ini masih mau menetek kepada ibunya, merasakan belayang kasih sayang seorang ibu. Tapi sungguh sangat disayangkan. Sayang 1000 sayang. Yang Maha Kuasa secepat itu panggil ibunya. Maka bayi yang banyak ini yang baru dilahirkan kehilangan ibu seketika. Itulah sehingga tangisnya semakin histeris. Ya Allah, ya Allah. Wahai orang beriman, taulah kalau Ramadan itu adalah ibumu selain ibu kandungmu. Ibu kandungmu hanya 1 kali melahirkan engkau, tapi Ramadan setiap tahun melahirkan engkau. Masya Allah. Ini lelaku semua. Nah, jadi tahulah Ramadan adalah tamunya orang-orang beriman. Ramadan adalah obatnya orang-orang beriman, dan Ramadan adalah ibunya orang-orang beriman. Nah, sambutlah kedatangannya karena itu adalah tamumu. Berobatlah dengan obat yang dibawanya karena sesungguhnya engkau sakit. Sadarilah dirimu kalau engkau sakit. Ya, penyakitmu itu akan diobati oleh bulan suci Ramadan. Lalu dekatilah Ramadan ini karena dia adalah ibumu. Ya. Nah, karena dia adalah ibumu. Dan boleh juga dikatakan ibu kandungmu karena memang mengandungmu selama 9 bulan. Ya. Dan akan melahirkan engkau di bulan Syawal karena bulan Syawal itu adalah bulan yang ke-10. Ini insyaallah semoga kita semua bisa semakin akrab dengan bulan suci Ramadan. Ya. Nantikanlah kedatangannya dan sambutlah. Ya, ketika Ramadan datang, maka hargailah apa yang menjadi hak-haknya, maka penuhilah. Tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya beliau beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir. Kenapa? Karena 10 terakhir itu kesempatan yang terakhir untuk melepas kepergian bulan suci Ramadan. Nah, maka beliau beriktikaf. Beliau mengisolasi dirinya dari semua aktivitas dunianya. Konsen untuk bersama-sama dengan bulan suci Ramadan sedekat-dekatnya sebelum beliau melepas kepergiannya. Nah, semoga kita semua bisa mengikuti sunnah ini.
Ya, kami ucapkan selamat untuk anak-anakku semua, selamat berlibur, ya, selamat pulang kampung, berjumpa dengan orang-orang yang dirindukan di kampungnya masing-masing. Selamat mengabdikan ilmunya, ya, jadilah engkau lentera di tengah-tengah umat, permata di tengah-tengah umat, yang datang memberi pencerahan, yang datang menjadi suri tauladan, ya, dimanapun engkau berada. Ya, semoga engkau nanti selesai Ramadan kembali tanpa kurang sesuatu apapun. Ya, selamat menanti kedatangan bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Watil a'marana wa sin a'malana wasfina wasfi maradana warhamna warham mautana. Subhanakallah wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu alayhi unib. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.